Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Cahyo Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan proyek 4 terkait formulir web atau HTML siswa. Nah, ini contohnya. Seperti ini contoh HTML-nya. Kemudian, nah ini contoh kode. Jadi dari contoh ini, nah kodenya seperti ini dari Notepad yang tadi, yang sudah kita bahas di proyek 3. Nah, ini contoh kodenya. Nah, bagian-bagian formulir contoh. Nah, perbedaan paling signifikan ini pada baris 6 dan 47. Baris 6, nah baris 6 dan 47. Nah, pada eh, HTML yang sebelumnya, pada proyek 3, nah ini baris 6 ini kita membuat awalnya nih body. Nah, dan baris ke berapa ini? Akhir ke 60 ini kita akhirannya body. Jadi awal dan akhir itu menggunakan kode body. Nah, tapi pada yang formulir, nah pada HTML yang formulir itu kita awalnya menggunakan form dan akhirannya juga menggunakan form. Seperti itu ya. Nah, bagian pertama itu mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Nah, ini bagian pertama. Nah, kita mengumpulkan data, ada nama dan email. Nah, baris 14 dan 18 adalah perintah menangkap input untuk field nama dan email. Jadi 14, baris 14. Nah, ini input type bla 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 hingga ke 18 ini adalah kode untuk membuat yang seperti ini. Nah, nama email. Jadi untuk membuat formulir yang dapat diisi itu kodenya pada 14 hingga 18. Kemudian baris 23 hingga 26 itu menampilkan pilihan. Nah, pada baris 23 hingga 26 ini input type sama dengan radio, name, school year, value, kemudian pilihan-pilihannya FR, SO, JR, SR. Nah, seperti ini pada ini untuk menampilkan pilihan ya, pilihan opsionalnya, opsinya. Kemudian baris 29 hingga 30 itu berisi bagian kotak cek. Nah, pada baris 29 input type dan 30 ini checkbox. Nah, ini untuk membuat checkbox ya. Jadi kotak yang dapat dicentang pada nah ini. Nah, kan ada dua pilihan. Ini dapat dicentang satu atau dua-duanya. Itu membuatnya pada baris 29 dan 30. Kemudian baris 33 hingga 38 itu memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down. Dari 33, nah ini select name hingga 38, akhirnya select lagi. Itu membuat perintah menghasilkan menu drop down. Nah, seperti ini ya. Jadi ini drop downnya, kemudian nanti dipilih di dalamnya ada apa aja seperti itu. Kemudian menyimpan contoh. Nah, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Yang pertama. Kemudian memasukkan nama file seperti contohnya nih speaker.htm. Itu nama filenya ya. Kemudian jenis file yang dipilih itu harus all files. Kemudian pengodean di set ke ANSI. Nah, ini contohnya file save as. Kemudian, nah, save as type-nya kita pilih all files, kemudian encodingnya kita tulis ANSI. Nah, file name-nya kita tulis speaker.htm itu sebagai contoh. Jadi di akhirannya diberi titik htm. Melihat halaman web. Nah, cara untuk melihat halaman web kembali itu yang pertama buka browser web, kemudian klik file, kemudian klik open. Nah, setelah itu ketik nama file yang tadi kita sudah buat, kemudian klik tombol OK. Nah, jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Kode HTML yang sudah editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Nah, setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file adalah all file seperti tadi. Buka lagi browser dan pilih view, diikuti perintah refresh. Itu ketika sudah diedit, kalian buka lagi browsernya untuk melihat hasil editnya.
Nah, ini contoh kedua yang sudah jadi dari membuat formulir HTML di Notepad. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.